Berdasarkan isi kandungannya, naskah dapat terbagi menjadi beberapa jenis. Salah satunya adalah sastra kitab. Sastra kitab merupakan karya orang Melayu pada masa lampau yang berisikan ajaran agama Islam. Karya sastra kitab dapat menjadi rujukan mengenai Islam bagi orang Melayu karena pada waktu itu sebagian besar masyarakat Melayu masih sedikit yang memahami bahasa Arab. Bidang pengetahuan yang terdapat dalam karya sastra kitab ini adalah ilmu tauhid, fikih, hadis, dan tasawuf. Salah satu naskah Melayu yang termasuk golongan sastra kitab adalah naskah Sifat 20 yang tersimpan di British Library dengan kode naskah MS13764. Hal ini dikarenakan naskah Sifat 20 berisikan ajaran Islam. Naskah ini berisi tentang sifat-sifat Allah. Uraian tentang sifat-sifat Allah tersebut juga diiringi dalil-dalil Al-Quran yang kemudian diikuti penjelasan arti dari sifat-sifat tersebut. Di video ini akan saya sampaikan 20 sifat Allah yang ada dalam teks Sifat 20. Sifat yang pertama adalah wujud. Wujud artinya ada. Hal itu untuk membuktikan bahwa wujud Allah adalah benar adanya. Adanya langit dan bumi merupakan bukti akan ciptaan dari Allah, sebagaimana dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 54. Sifat yang kedua adalah Qidam. Qidam artinya sedia. Maksud dari sifat ini adalah Allah itu yang maha awal. Tidak ada yang mendahuluinya, tidak ada sesuatu pun sesudahnya, tidak ada sesuatu tersembunyi darinya, dan tidak ada sesuatu di atasnya. Karena Allah tidak berawal dan tidak berakhir, sebagaimana dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 3. Sifat yang ketiga adalah Baqo. Baqo artinya kekal. Wujud Allah itu kekal, walaupun apa yang diciptakan olehnya selalu mengalami perubahan. Tetapi Sang Pencipta selalu sama dan tidak akan musnah. Sifat Baqo Allah memiliki esensi yang abadi. Dalil sifat baqo bagi Allah terdapat pada surat Ar-Rahman ayat 27. Sifat yang selanjutnya adalah mukhalafatul lil hawadisi. Maksud dari sifat ini adalah Allah tidak akan pernah sama seperti apa yang Dia ciptakan. Oleh karena itu, Allah tidak dapat dibandingkan dengan apapun karena semuanya adalah ciptaan Allah. Allah adalah pencipta dan tentunya tidak sama dengan apa yang diciptakannya. Sang Pencipta memiliki keunggulan lebih daripada apa yang diciptakannya. Dalil dari sifat ini ada dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 11. Sifat yang kelima adalah Qiyamuhu ta'ala binafsihi atau Qiyamuhu binafsihi yang artinya berdiri sendiri. Dalam dalil Quran Surat Al-Ankabut ayat 6, dan barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Karena segala upaya makhluknya itu untuk dirinya sendiri. Manfaat yang dipetik juga untuk dirinya sendiri, sehingga ketaatan mereka tidak menambahnya dan kemaksiatan mereka tidak menguranginya. Sifat yang keenam adalah wahdaniyat. Wahdaniyat artinya esa. Sifat wahdaniyat Allah berkaitan dengan namanya, yaitu Al-Wahid, yang artinya Allah yang Maha Esa. Allah Maha Esa baik pada zat, nama, sifat, dan tindakannya. Tiada yang bisa sebanding dengannya, karena Dia adalah Sang Pencipta dan pengatur segalanya. Hanya Allah satu-satunya yang berhak disembah dan disapa melalui banyak cara, misalnya bisa melalui ibadah, zikir, berdoa, dan lain-lain. Sifat selanjutnya adalah Qudrat, artinya kuasa. Dengan sifat Qudrat, Allah memegang kendali penuh atas segala sesuatu yang ada di bumi ini. Dia memiliki kemampuan untuk menciptakan atau tidak menciptakan sesuatu, sebagaimana dalil Quran Surat Al-Baqarah ayat 20. Sifat Irodat artinya berkehendak, sebagaimana dalam Quran Surat Hud ayat 107. Selanjutnya sifat ilmu, yang artinya tahu. Maksud dari sifat ilmu ialah Allah Maha Tahu, yang merupakan definisi dari esensi mengetahui.
Allah mengetahui semuanya, baik yang di langit maupun di bumi. Tidak ada yang bisa lepas dari pandangannya. Selanjutnya adalah sifat hayat yang berarti hidup. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Furqan ayat 58, meskipun Allah tidak bersemayam dengan ruh seperti manusia, tetapi bisa dipastikan Allah itu hidup. Sama, artinya mendengar. Allah mendengar segala sesuatu, baik yang terdengar ataupun tidak terdengar oleh makhluknya sendiri. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 1. Selanjutnya adalah sifat basor. Basor artinya melihat. Di atas dan di bawah langit, Allah Maha melihat, namun penglihatannya berbeda dengan penglihatan makhluknya. Selanjutnya adalah sifat kalam. Allah bersifat kalam yang berarti Maha berbicara. Pernyataannya tidak berasal dari suara apapun. Itu juga bukan hasil dari untaian huruf yang diucapkan oleh mulut, sebagaimana dalam Quran surat An-Nisa ayat 164. Selanjutnya adalah sifat qadirun yang artinya Allah yang Maha Kuasa, sebagaimana dalam Quran surat Yasin ayat 83. Sifat yang ke-15 adalah muridun. Penegasannya ada dalam Quran surat Al-Buruj ayat 16. Sifat yang selanjutnya adalah alimun. Alimun adalah sifat Allah yang artinya Maha mengetahui, maka mustahil Allah zat yang tidak berakal. Dalilnya ada pada Quran surat Al-Hujurat ayat 16. Sifat selanjutnya adalah hayan. Allah memiliki sifat hayan, mustahil Allah zat yang mati. Begitulah keadaan Allah yang Maha Tinggi, yang Maha Hidup. Allah adalah zat yang hidup, dan Allah tidak akan pernah mati. Sifat yang ke-18 adalah sami'an. Sifat sami'an Allah berarti mendengar. Allah mustahil tuli. Dia mendengarkan apa yang dikatakan umatnya meskipun mereka hanya berbicara dalam hati. Tidak ada yang diabaikan oleh Allah, dan tidak ada yang luput dari pendengarannya. Selanjutnya adalah sifat basiron. Basiron berarti Allah yang Maha melihat. Dalilnya yaitu dalil sifat basor. Sifat yang terakhir adalah sifat mutakaliman. Sifat mutakaliman Allah artinya berkata atau berfirman. Dalilnya yaitu dalil dari sifat kalam. Itu dia penjelasan 20 sifat Allah yang terdapat dalam teks sifat 20. Terima kasih telah menonton.